Halo semuanya, Avenio Historia kembali lagi bersama aku Fatur dan kali ini kita bakal belajar sejarah lagi nih. Nah, karena sudah lama sekali ya kita tidak membahas kembali materi-materi yang ada dalam ilmu sejarah, khususnya dalam pelajaran sejarah. Nah, kali ini aku mau mengajarkan kembali nih kepada kalian dimulai dari pengantar ilmu sejarah gitu ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini teman-teman, kita bakal membahas mengenai pengertian sejarah menurut para ahli, unsur dalam sejarah, konsep sejarah, cara berpikir, metode dalam sejarah, dan ilmu bantu dalam sejarah teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai ya dari pengertian awal sejarah. Nah, satu kata atau satu pertanyaan besar bagi kita. Apa sih itu sejarah? Kita kan sebenarnya bingung nih, kenapa sih ada ilmu sejarah? Sejarah itu sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, jadi secara definisi kata sejarah ini berasal dari kata Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon. Di dalam bahasa Arab, sejarah disebut dengan torikh. Nah, adapun kata torikh dalam bahasa Indonesia memiliki arti waktu atau penanggalan. Kata sejarah ini juga lebih cocok pada bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Dan kemudian dalam bahasa Inggris ini menjadi history. Nah, kemudian ada juga bahasa lain yang mendekati acuan yaitu Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Dengan kata lain, sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang telah dialami oleh umat manusia. Ingat ya teman-teman, sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi yang telah dialami oleh umat manusia. Lalu, pengertian sejarah menurut para ahli, yang pertama ada Herodotus. Herodotus ini menjelaskan bahwa sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangunnya masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban, serta perkembangan sejarah menurut Herodotus tidaklah sesuatu yang berlangsung maju, melainkan naik, turun seperti sebuah lingkaran, dan tinggi rendahnya itu ditentukan oleh manusia. Nah, jadi Herodotus ini dia menjelaskan kalau sejarah itu berputar. Berputarnya bisa ke atas, bisa ke bawah nih teman-teman. Nah, selanjutnya menurut Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia, atau peradaban manusia yang telah terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Kalau menurut Ruslan Abdul Ghani, dia menjelaskan bahwa ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau, beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang dijadikan pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses ke masa depan. Ini bisa kita dia sebagai pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Jadi dijadikan sebuah pedoman nih teman-teman sejarah itu. Lalu ada pengertian menurut William Henry Walsh yang menjelaskan jika sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Jadi sejarah ini menitik beratkan pada pencatatan kejadian atau peristiwa yang penting yang telah berlalu. Dan catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia pada masa lampau dan pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Nah, ingat ya, Henry menjelaskan bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa yang berarti banget nih untuk manusia. Lalu kita lanjut. Apa sih ciri-ciri sejarah itu? Jadi sejarah itu ada 3 ya teman-teman cirinya. Itu yang pertama, sejarah bersifat unik. Apa sih sejarah bersifat unik itu? Nah, sejarah bersifat unik karena peristiwa sejarah ini hanya terjadi selama 1 kali dan tidak dapat terulang kembali. Yang kedua, sejarah bersifat tetap. Artinya semua peristiwa sejarah tidak akan berubah atau bersifat tetap dan selama-lamanya akan menjadi sebuah peristiwa yang akan abadi, yang akan dikenang oleh manusia. Yang ketiga, sejarah bersifat penting. Maksudnya adalah peristiwa sejarah memiliki makna atau arti bagi manusia yang mempelajarinya. Nah, ini adalah ciri dari sejarah nih teman-teman. Lanjut. Nah, jadi ada unsur-unsur dalam sejarah juga nih. Apa sih unsur-unsurnya? Yuk langsung kita bahas. Unsur-unsur dalam sejarah itu yang pertama ada manusia. Manusia sebagai pusat dari sejarah itu sendiri, dengan kata lain, manusia juga berperan sebagai tokoh yang dapat menentukan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, manusia berperan sebagai objek sejarah yang dapat menentukan apa yang akan terjadi di dalam sejarah. Jadi, manusia ini termasuk unsur dalam sejarah karena manusia ini bisa berperan sebagai objek sejarah yang dapat menentukan kisah sejarahnya itu sendiri nih teman-teman. Selanjutnya ada ruang.
Nah, sebuah sejarah tentunya terikat dengan ruang atau tempat tertentu yang merujuk pada aspek geografis. Geografi itu sendiri meninjau kegiatan manusia dan peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang. Dengan adanya unsur atau dimensi maka akan memberikan sebuah pemahaman kepada pembaca tentang peristiwa sejarah yang menjadi real. Nah, contohnya sebagai ruang nih apa? Kayak Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini kan kita bisa lihat terdapat ruang loh, ternyata terdapat tempat yang memang telah terjadi sebuah peristiwa sejarah. Makanya ruang ini termasuk dalam unsur sejarah. Lalu ada waktu. Nah, waktu ini merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep sejarah karena sejarah membahas aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu, di mana yang dimaksud kurun waktu tertentu itu adalah batasan waktu yang sistematis yang terdiri atas batasan awal dan akhir. Nah, seperti dalam sejarah kan kita juga akan membahas nanti mengenai unsur pembabakan serta periodisasi yang sangat berkaitan dengan unsur waktu nih teman-teman. Jadi ingat ya, unsur-unsur dalam sejarah ini ada manusia, ruang, dan waktu. Nah, dalam sejarah itu juga memiliki beberapa konsep. Yang pertama, konsep sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki konsep karena sejarah dapat menjelaskan kembali berbagai bukti pengetahuan di masa yang lampau dan menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dalam sejarah pun juga memiliki ciri empiris yang punya objek, menggunakan teori, dan memiliki metodenya sendiri. Fungsi sejarah juga melekat dari banyaknya hal-hal yang dapat dipelajari dari sejarah, baik dari segi ilmu, budaya, peradaban, teknologi, maupun filsafat dan pemikiran-pemikiran lainnya. Makanya sejarah ini menjadi sebuah konsep ilmu pengetahuan untuk umat manusia nih teman-teman. Selanjutnya, sejarah ini memiliki konsep sebagai sebuah kisah. Sejarah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia nih teman-teman. Ini tak terkecuali dengan sejarah sebagai kisah. Maksudnya adalah sejarah sebagai kisah ini muncul dengan berbagai bentuk cerita yang menarik dan narasi-narasi yang dapat membangun kembali semangat kejayaan masa lampau. Contohnya seperti Indonesia di saat pra kemerdekaan itu menggunakan narasi-narasi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang unggul. Seperti yang kita ketahui bahwa ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa munculkan narasi dan cerita-cerita yang sangat menarik. Dalam kisah sejarah juga, ada sebuah peristiwa masa lalu yang dikisahkan kembali dalam bentuk tulisan maupun narasi. Seperti yang aku jelaskan tadi nih teman-teman. Lalu dalam konsep sejarah juga ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini dilihat dari bagaimana proses dipelajarinya kehidupan manusia di masa lampau yang pada akhirnya menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi umat manusia di masa yang akan datang. Lalu sejarah juga melibatkan seni di mana yang dapat membuat pembacanya masuk ke dalam kisah itu sendiri. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain kalau kalian dengar sejarah atau baca cerita sejarah atau bahkan nonton cerita sejarah itu kalian masuk dalam ceritanya itu sendiri, seperti cerita perang atau cerita pasca kemerdekaan atau cerita tentang para founding father kita yang saat itu melakukan berbagai macam perjuangan seperti Tan Malaka, Soekarno, dan lain sebagainya. Itu kan kita juga masuk nih, kita juga merasakan apa yang terjadi dalam sana. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep di mana sejarah ini menjadi sebuah seni. Sejarah juga berperan sebagai pedoman manusia, baik di masa lampau maupun masa kini, dalam membuat berbagai macam karya besar juga nih, seperti lukisan, patung, tarian, serta pementasan. Nah, kalau kita lihat kembali kan banyak sekali lukisan-lukisan, patung, tarian, bahkan pementasan yang diambil dari cerita-cerita atau kisah-kisah sejarah dari masa lampau. Kita mengambil konsepnya nih, seperti lukisannya Mona Lisa, patungnya Michelangelo, dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali. Jadi sejarah ini sangat melekat sebagai seni nih teman-teman. Lalu bagaimana sih cara berpikir dalam sejarah gitu? Ternyata sejarah ini punya cara berpikir atau paradigmanya sendiri loh. Tuh. Jadi ciri-ciri berpikir nih. Jadi dalam sejarah ini sebelumnya cara berpikir ada sinkronik, diakronik, dan periodisasi. Nah, dalam ciri-ciri berpikir secara sinkronik ini maksudnya adalah kita berpikir secara meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, sebagai contoh nih kita bisa lihat ini di masa saat nuansa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di awal-awal nih pada awal kan para founding father kita membicarakan mengenai konsep dasar proklamasi lalu dibacakan oleh mantan presiden Soekarno dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Jadi
Intinya adalah cara berpikir sinkronik ini adalah meluas pada ruang tapi terbatas pada waktu. Nah, sebagai contoh kan di sini kita bisa tahu mengenai situasi dan suasana di Jakarta saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, di sini kan jelas nih mereka sedang membicarakan dulu konsepnya, lalu dibacakan oleh Insinyur Soekarno, serta pada akhirnya pun dilakukan pengibaran bendera merah putih. Nah, lanjut yang kedua ini ada berpikir secara diakronis. Nah, kita bisa lihat di sini diakronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia memiliki arti melewati atau melintas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Nah, dengan demikian nih teman-teman, kita bisa mendefinisikan diakronis sebagai peristiwa yang prosesnya itu melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah yang berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Intinya, kalau diakronis ini, dia melebar dalam ruang, namun menyempit dalam waktu. Sebagai contoh, kita bisa lihat sebuah kasus dalam Perang Dunia Kedua, di mana pada saat ini Jerman mulai menginvasi Polandia dan mulai menaklukkan Prancis, dan dilanjutkan pada 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, dan pada akhirnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 ini dijatuhkan bom atom oleh Amerika ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi kita bisa lihat konsep diakronis ini, dia ini meluas pada waktu tetapi menyempit pada ruang. Berbeda dengan sinkronis. Kalau sinkronis ini kan jelas ya, dia meluas pada ruang tetapi terbatas dalam waktu, sedangkan diakronis ini adalah meluas pada waktu tetapi terbatas pada ruang. Nah, berpikir diakronik juga adalah berpikir secara kronologis dengan urutan menganalisis sesuatu. Jadi kalau kronologis itu sebagai catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai waktu kejadiannya. Seperti Jerman diawali yang menginvasi Polandia dan Prancis, kemudian dilanjutkan dengan pengeboman pelabuhan Pearl Harbor oleh Jepang, dan pada akhirnya pun dilakukan pengeboman dua kota besar oleh Amerika Serikat, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan-urutan dan waktu yang tepat. Selain itu juga dapat membantu membandingkan kejadian-kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda yang terkait dengan peristiwanya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada periodisasi. Nah, periodisasi ini apa sih? Nah, periodisasi atau pembabakan adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak. Sebagai contoh, periodisasi ini digunakan untuk melakukan pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Nah, kita bisa lihat di sini ada periodisasi pembabakan Indonesia di zaman Hindu dan Buddha. Lalu dilanjutkan pembabakan periodisasi di zaman pendudukan VOC. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan zaman Revolusi Kemerdekaan. Nah, karena ini sehingga kita dapat meninjau kembali peristiwa-peristiwa masa lalu secara menyeluruh dalam sistem ekonomi politik, ekonomi, kepercayaan, agama, sosial, bahkan budaya nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih bagaimana sih sistem ekonomi politik di zaman Hindu-Buddha, lalu dilanjutkan dengan zaman pendudukan VOC, apakah sistem politik dan ekonominya ini lebih maju daripada zaman Hindu-Buddha, dan seterusnya nih teman-teman. Jadi kita bisa paham nih dengan menyeluruh gimana sih sistem politiknya, baik politik, ekonomi, kepercayaan. Nah, kita bisa tahu dan tahu pembabakannya juga, pembagiannya juga. Nah, kita juga nantinya akan bisa membandingkan nih mana sih yang lebih baik di zaman ini gitu loh. Lanjut, nah dalam sejarah juga memiliki metodologinya nih teman-teman. Yang pertama ada heuristik. Nah, apa sih heuristik itu? Heuristik secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu heuresin, yang artinya memperoleh atau mendapat. Nah, heuristik ini merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah. Dalam tahap ini juga, para peneliti mengumpulkan bukti-bukti data yang berkaitan dengan topik-topik yang ingin dicari atau topik penelitian yang ingin diteliti. Nah, heuristik ini adalah metode pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah. Di tahap ini, para peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Jadi, tahap heuristik ini adalah tahap pengumpulan data nih teman-teman. Setelah tahap pengumpulan data selesai, lanjutkan dengan heuristik. Di heuristik ini ada dua sumber ya teman-teman, yaitu ada sumber primer yang berasal langsung dari para pelaku sejarah yang dapat berbentuk prasasti, naskah, serta dokumen pribadi seperti ini ya teman-teman. Lalu ada sumber sekunder yaitu sumber
yang bukan berasal dari para pelaku sejarah itu sendiri, seperti buku, catatan, penelitian, dan jurnal ilmiah. Nah, setelah heuristik terdapat metode kedua yaitu verifikasi. Verifikasi ini adalah pembuktian mengenai sumber-sumber yang telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya. Dalam prosesnya dibutuhkan sikap kritis nih teman-teman, terhadap semua sumber yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Verifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran mengenai suatu hal yang dicari dalam sejarah. Kegiatan verifikasi ini juga dapat membuktikan keaslian atau keautentikan sumber sejarah baik dari dokumen, tulisan, maupun pelaku sejarahnya nih teman-teman. Nah, setelah dilakukan verifikasi, akan dilakukan interpretasi. Nah, interpretasi ini ada dua nih, ada interpretasi ini ada, ini masih dalam kritik nih, sorry ya teman-teman, ini salah tulis nih ya. Jadi kritik itu ada dua, kritik ini ada kritik intern dan kritik extern. Kalau di kritik intern, kritik ini masuknya di verifikasi ya teman-teman. Verifikasi ini sama dengan kritik. Jadi ada kritik intern dan kritik extern. Jadi di dalam kritik intern ini, dia ini menguji mengenai kredibilitas sumber baik melalui informasi informan, usia informan, serta mengecek silang informasi antar informan. Nah, sedangkan kalau kritik ekstern itu dia menekankan kepada aspek keakuratan dan keaslian serta keoriginalan data yang diperoleh seperti pembuktian keaslian suatu lukisan, arca, atau dokumen pelaku sejarah. Jadi berbeda, kalau ini menguji mengenai informannya, sedangkan kalau ini adalah bukti dan keorisinalan dari data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada historiografi. Historiografi ini adalah tahapan terakhir dalam sejarah yang dilakukan dengan cara penulisan kembali suatu peristiwa sejarah yang telah diteliti sebelumnya. Proses ini dilakukan setelah peneliti sejarah telah selesai dalam meneliti mengenai suatu hal dalam sejarah. Para peneliti ini wajib menggunakan teori dan metodologi penulisan sejarah yang baik dan benar, serta tidak sembarangan dalam memberikan hasil penelitiannya nih teman-teman. Nah, karena pada akhirnya kan ini akan menjadi sebuah pemahaman baru mengenai sejarah. Jadi tidak boleh sembarangan nih dalam menafsirkan sejarah dan menuliskan kembali mengenai sejarah. Lalu ada beberapa ilmu bantu dalam sejarah nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada antropologi. Itu ada ilmu yang mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Arkeologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan di masa lampau seperti perkakas kuno. Terus selanjutnya ada ikonografi, di mana ilmu ini mempelajari seperti arca, lukisan relief, dan arca dan lukisan relief yang berisi sebuah lambang-lambang gitu ya teman-teman. Kalau numismatik itu mengenai ilmu yang mempelajari mengenai uang-uang gitu ya teman-teman, seperti catatan bank, medali, dan uang primitif. Contohnya seperti uang Nika, uang Jepang, uang Belanda. Nah, nanti dibahas nih dalam ilmu bantu numismatik ini nih teman-teman. Lalu selanjutnya ada etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan budaya dan tradisi nih. Serta selanjutnya ada paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari binatang, tumbuhan, purba melalui analisis fosil. Ada epigrafi, yaitu yang mempelajari tentang prasasti, keramologi, ilmu yang mempelajari tentang benda bersejarah dan keramik, dan geologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi, serta filologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan kebudayaan peranata sejarah sebuah bangsa. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita sudah selesai membahas kembali mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah ini ternyata punya pengertian, terus juga punya unsur, punya konsep, punya cara berpikir juga, dan metodologi serta ilmu bantunya nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan banget kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian follow nih Instagram Neo Historia, baik yang bahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia. Gitu ya. Baik, aku Fatur dari Neo Historia. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, Ave Neo Historia.